Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 15 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga dalam masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 7, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saja kita masing-masing pernah membayangkan orang macam apa kiranya Yohanes Pembaptis itu. Seperti apa kiranya wajahnya, seperti apa suaranya, bagaimana kehidupannya di padang gurun yang sendirian itu. Yang jelas orang ini memang bukan seperti orang-orang normal, bukan berarti dia gila. Maka tidak salah kalau kita katakan dia adalah seorang pribadi yang aneh, atau lebih tepatnya dalam bahasa Jawa disebut nyeleneh. Pakaiannya kasar dan makanannya belalang dan madu hutan. Dia mewartakan pertobatan kepada siapa saja yang datang kepadanya. Khotbah-khotbahnya begitu keras sehingga ujung-ujungnya membuat dirinya dijebloskan ke dalam penjara oleh Raja Herodes. Yohanes memang begitu berbeda dengan kita, sehingga susahlah untuk menjadikan dia seorang role model untuk kita teladani. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak hal Yohanes Pembaptis memang tidak seperti kita. Namun dia seorang manusia biasa seperti kita juga. Misi yang diemban oleh Yohanes mungkin berbeda, namun caranya dia menjadi mampu menanggapi panggilannya pada hakikatnya sama dengan cara kita bertumbuh dalam kemampuan kita melaksanakan misi kita. Hubungan Yohanes dengan Allah sangat mendalam. Dia adalah seorang pertapa, pendoa yang mengabdikan dirinya untuk mencari Allah dan mendengarkannya. Injil Lukas mencatat tentang Yohanes Pembaptis. Adapun anak ini bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas 1 ayat 80. Inilah tempat Yohanes menemukan kekuatan untuk berdiri teguh dan setia dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita, maka Allah pun akan memimpin kita sebagaimana Dia telah memimpin Yohanes. Aspek terpenting dari hubungan kita dengan Allah bukanlah apa yang kita perbuat baginya, melainkan apa yang kita perkenankan untuk dilakukan oleh Dia dalam diri kita. Allah berkeinginan untuk mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Dia ingin menjalin relasi yang akrab dan mempribadi dalam kehidupan kita, di mana kita akhirnya dapat mengenal dan mengalami kasih-Nya, kemudian digerakkan untuk mengasihinya.
Dia ingin menganugerahkan kita dengan karunia-karunia Roh Kudus-Nya agar supaya pelayanan kita kepadanya akan menghasilkan buah berlimpah. Singkatnya, Dia ingin membuat kita serupa dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, menyinggung isi warta Injil hari ini, kita tidak perlu pergi ke padang gurun untuk mencari Allah. Dia ada dan sudah ada di dalam hati kita setiap kali kita berdoa dan membaca serta merenungkan sabdanya dalam kitab suci dan menikmati berbagai faedah dan manfaat yang diperoleh dari sakramen-sakramen. Dia akan membimbing kita setiap kali kita menghentikan sejenak kegiatan rutin kita, lalu melakukan pemeriksaan batin secara singkat. Ia datang mendekati kita tidak dengan kata-kata yang muluk-muluk, melainkan kata-kata yang sederhana seperti "Aku mengasihi kamu". Dia akan menguatkan kita selagi kita menolong seorang sahabat atau rekan kerja yang membutuhkan bantuan. Sadarilah bahwa kesempatan-kesempatan untuk memperbaharui komitmen kita kepada Kristus dan mencari hikmat-Nya selalu ada di sekeliling kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, sumber segala kebaikan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membentuk diriku sedemikian agar menempatkan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidupku, sehingga dengan demikian Engkau pun akan memimpin diriku sebagaimana Engkau telah memimpin Yohanes Pembaptis. Terpujilah nama-Mu selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.